rakyat menginginkan pemimpin yang jujur, bersih, tegas. Sosok yang terlalu jujur ini malah ya nggak disukain oleh pelaku usaha, terutama yang tanda kutip lah Pak, bohir-bohir itu. Bapak sempat foto bahkan dengan Mas Ganjar, Ganjar Mahfud versus Bohir. every bohir. Apa itu maksudnya? Bapak nggak takut bahwa itu nanti jadi bumerang ketika ternyata Bapak malah nggak dapat dukungan dari pelaku usaha? Enggak. Itu pengusaha-pengusaha korup aja. Pengusaha gelap. Yang kan seperti saya katakan tadi, para pengusaha sudah saya undang. Justru mereka berharap, Pak, daripada kami diceknya oleh birokrat itu, oleh para pejabat-pejabat yang selalu memeras kami, lebih baik kami perlu kepastian hukum. Itu para pengusaha, para investor yang datang ke saya. Jadi pelaku usaha yang bertemu dengan Bapak beda dengan tanda kutip bohir politik ini? Iya, bohir politik. Yang nyuplai semua kebutuhan. Beda. Kalau Bapak ngomong gini, nggak takut bahwa kemudian nanti banyak pihak-pihak yang jelas menggelontorkan dana untuk kepentingan pembiayaan politik nggak akan datang ke Bapak? Ke saya nggak khawatir. Ke Bapak dan Mas Ganjar. Karena jelas realitasnya untuk urusan kampanye dan lain-lain butuh dana. Banyak partai politik yang menampung itu. Saya nggak khawatir sama sekali, karena justru ketika saya ketemu Bu Mega nggak ada pembicaraan soal dana. Bu Mega malah pesannya itu nggak usah cari-cari dana yang tidak benar. TPN, Tim Pemenangan Nasional, udah datang ke sini berapa kali. Bapak nggak usah pikir dana, Bapak pokoknya bekerja sesuai dengan ini, sudah kami siapkan semua. Jadi tidak ada yang bisa menyandera saya maupun Pak Ganjar. Semuanya sudah ada yang menyediakan. Termasuk Pak Ganjar dan Bu Mega nggak bisa menyandera apapun. Karena dipilih juga nggak ada perjanjian kesepakatan. Iya. Oke. Pokoknya demi kebaikan bangsa dan negara, itu kesepakatan saya dengan Bu Mega, dengan Pak Ganjar, dan dengan pimpinan partai saya ketemu. Satu-satu, Pak Mardiono, Pak Haritano, Oso. Ya, Pak Oso itu sering mendorong betul, harus you yang jadi, kalau enggak ini rusak ini katanya. Terus dia bilang, ya oke bang, you kalau perlu duit enggak usah cari kemana-mana, bilang ke saya yang carikan gitu. Oh gitu ya? Iya. Jangan-jangan bohirnya orang partai? Enggak, kan tidak, seumpama orang partai pun saya kan tidak terikat pada dia. Iya kan? Mau dia mungkin dapat dari mana gitu, saya kan tidak tahu dapat dari mana. Soal KPK, Pak, banyak yang bilang KPK nggak berdaya, kalah galak lah dengan kejaksaan. Menurut Bapak seperti apa? Dengan situasi politik hari ini juga, sandera antara KPK dengan kepolisian untuk kasus, banyak kasus lah. Hari ini yang bergulir adalah kasus dari Syahrul Yassin Limpo. Tugas saya adalah mengkoordinir Kejaksaan Agung dan Kepolisian. KPK di luar tugas saya. Karena begini ya, menurut hukum, KPK itu bukan legislatif, bukan yudikatif, tetapi rumpun eksekutif. Tapi disebut juga oleh hukum, meskipun rumpun eksekutif, dia bukan bawahan presiden. Dia adalah rumpun independen di lingkungan eksekutif seperti Komnas HAM, KPU, KPK. Sehingga kalau KPK seperti itu sekarang, ya rakyat mari tentukan sendiri. Tapi menurut saya memang politisasinya banyak gitu ya. Politisasinya banyak. Ya nanti kita benahi lah. Jangan sampai politik hukum itu menjadi politisasi hukum. Dua hal yang berbeda. Nah yang terjadi dengan KPK itu sebenarnya politik hukumnya udah bagus. Kita punya satu lembaga penegakan hukum yang independen, yang di luar polisi dan jaksa, karena ini kurang efektif dan kurang efisien. Kita betul KPK. Itu politik hukumnya. Tapi kemudian menjadi politisasi hukum. Pemain-pemain politik banyak yang nyerang ke sini, banyak ngambil keuntungan dari sini. Jadi politik hukum berbelok menjadi politisasi hukum. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, bahwa politisasi hukum itu bertentangan dengan politik hukum. Dengan kondisi ini Pak, KPK Bapak sebagai cawapres akan memperkuat atau membubarkan? Kita akan memperkuat sesuai dengan fungsinya. Selama ini juga kita sudah dorong untuk kuat. Makanya kita tidak ikut cawe-cawe langsung ke KPK kan, biar kuat dia. Pak, apa jaminan Pak Mahfud dan Mas Ganjar tidak menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan keluarga, untuk menyingkirkan rival politik, atau bahkan menjaga kepentingan kelompok yang mendukung Bapak menjadi seperti hari ini? Jaminannya adalah track record saya. Saya 23 tahun di pemerintahan tidak pernah melakukan itu.
Saya tidak pernah juga memberi fasilitas kepada keluarga saya, kepada anak saya, bahkan saya sembunyikan identitas anak saya agar orang tidak kenal gitu bahwa itu anak saya biar tidak diberi fasilitas gitu. Ya, itu. Dan sekarang kalau anak saya ingin diketahui publik sudah boleh karena mereka sudah mandiri semua atas usahanya sendiri, bukan karena saya katrol. Mereka cari beasiswa, dapat LPDP sendiri, dapat biaya dari Kemdikbud sendiri, sekolah di luar negeri, udah mereka dapat sendiri begitu. Dan mereka tidak pernah bilang untuk dapat ini karena anaknya Pak Mahfud, enggak. Orang yang memberi pun tidak tahu bahwa itu anak saya. Itu komitmen yang sama dengan Mas Ganjar? Pastilah, saya kan sudah bicara gitu ke Mas Ganjar untuk tidak menggunakan kedudukan untuk memfasilitasi keuntungan tertentu kepada keluarga. Baik, Pak Mahfud. Jaminan itu track record saya. Saya tidak punya jaminan uang atau ijazah atau apa tentang itu. Track record saya pertaruhkan. Dan saya tidak akan menudai itu karena itu lebih mahal. Integritas itu lebih mahal dari dari segalanya, Pak. Dari segalanya. Baik, Pak Mahfud terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusinya. Ya. Selamat berjuang dan selamat berkompetisi. Ya, terima kasih banyak, Pak Mahfud. Ya. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara kita dengan Menko Polhukam dan juga menjadi Bacawa Pres Mahfud MD. Terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.